Ibu Bapak sekalian, selanjutnya kita akan melangkah pada acara berikut, yaitu acara sosialisasi mitigasi bencana yang terintegrasi ke dalam pelajaran seni budaya secara pandangan umum akan disampaikan oleh Ibunda Yuhaslinda Jamal MPD. Untuk itu kepada Ibunda Yuhaslinda Jamal MPD dengan segala hormat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Mulyono. Terlebih khusus terima kasih kepada Ibu Kasudin yang sudah berkenan dan sudah memberikan bekal kepada kami. Insya Allah beberapa hal tadi bisa sudah dicatat ya Bapak Ibu, kita semua nanti saling sharing bagaimana untuk bisa mewujudkan hal-hal baik tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kasudin. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta sosialisasi, mudah-mudahan tidak bosan saya kembali bicara. Kalau tadi memberi laporan, sekarang akan mencoba untuk mensosialisasikan apa sih kegiatan mitigasi bencana ini. Alhamdulillah sudah bertambah yang hadir dan sebenarnya juga mungkin Bapak Ibu juga bisa berkenalan bahwa salah satu dari peserta ini ada Ibu Aan. Beliau adalah ibu guru hebat yang selalu aktif dalam segala dalam kegiatan, masih muda dan kreatif. Ini Ibu Aan dari sekolah luar negeri atau sekolah apa ya, Indonesia luar negeri ya. Bagaimana Bu Aan, boleh perkenalkan sebentar? Boleh dibuka Bu Aan. Sekali. Baik, terima kasih sekali Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Saya Aan Mulyani dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Terima kasih sekali Ibu setelah sudah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya di sini kan guru seni budaya tidak banyak ya. Jadi keperluan hal seperti itu adalah sesuatu hal yang haus sekali gitu akan webinar-webinar seperti ini, apalagi ini adalah hubungannya dengan pendidikan seni budaya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama Bu ya. Ya, terima kasih. Bisa berkolaborasi insya Allah next time. Terima kasih Bu, silakan dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita sampai ke Malaysia ya Bapak Ibu. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Aan sekali lagi. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Bisa ini ya Bu Hikmah, lanjut langsung ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Ya Bu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang terhormat, Ibu hebat, Bapak Ibu guru hebat yang hadir. Sebenarnya kami bukan narasumber ya, hanya sharing saja, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perkembangan pembelajaran kita. Mohon maaf, mungkin nanti bisa saling menambahkan. Dalam materi pertama ini, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa kenapa ya diperlukan adanya sosialisasi integrasi mitigasi bencana pada pembelajaran ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kondisi alam Indonesia, khususnya kota Jakarta saat ini memang banyak sekali memiliki potensi bencana, ya baik bencana itu disebabkan oleh alam maupun mungkin oleh manusia itu sendiri. Ya, diantaranya misalnya yang baru-baru ini dikhawatirkan bahwa dataran kita menurun, ya, kemudian juga terjadi gempa ya pernah, kemudian juga ada mungkin
gunung meletus di sekitar kita, tapi dampaknya ke kota Jakarta juga, ya. Kemudian seperti tadi pergerakan tanah, banjir yang selalu menjadi langganan, kemudian yang sering juga terjadi adalah kebakaran, ya. Ya memang kalau kebakaran ini kadang-kadang juga karena ulah manusia. Jadi kelalaian mungkin ya, tepatnya seperti itu. Beberapa hal kondisi alam ini juga memang karena memang kondisi daerah di Indonesia maupun khususnya di Jakarta. Jakarta itu sendiri dia berada dalam zona patahan, yaitu patahan Baribis, patahan Kendeng, dan patahan Indo-Australia. Nah, ini makin lama memang selalu bergerak sehingga memiliki dampak-dampak, ya. Kemudian juga ada perubahan iklim. Nah, hal-hal ini juga terjadi hilangnya keanekaragaman hayati, kemudian juga senjata pemusnah massal. Jadi ini beberapa potensi ancaman yang boleh dikatakan yang paling membahayakan, walaupun kita sebagai makhluk beriman tentunya selalu berharap dan berdoa untuk tidak terjadi hal-hal yang membahayakan seperti itu, tetapi kita memang perlu kewaspadaan. Oke. Maaf. Ya. Baik, Bapak Ibu, apa sih yang dikatakan dengan mitigasi bencana ini? Mitigasi itu adalah sebenarnya upaya atau hal-hal preventif yang dilakukan untuk mengurangi berbagai risiko bencana. Karena tentunya kalau bencana sudah terjadi tidak bisa terelakkan, yang jelas terjadi korban yang luar biasa kalau bencana yang dahsyat itu, ya. Nah, karena itulah di saat ini mitigasi ini dicoba untuk dikampanyekan dan dilakukan bahkan ke dalam dunia pendidikan. Karena tentunya upaya tadi untuk mengurangi risiko tadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentunya dampak ke depan, ya, mungkin tidak langsung saat ini tapi beberapa tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu, apa kontribusi kita sebagai pendidik? Nah, kalau kita sudah menyadari tentang kondisi alam kita, tentang berbagai bencana-bencana tadi, nah, apa kontribusi kita sebagai pendidik yang harus bisa kita lakukan? Nah, tentunya sesuai dengan tupoksi kita, tanggung jawab kita. Nah, tujuan pendidikan kita kan kita adalah mendidik siswa sebagai subjek. Seperti tadi Ibu Kasudin menjelaskan bahwa bagaimana kita membangun anak-anak kita untuk bisa menjadi pribadi yang kreatif, ya, yang inovatif, yang bisa menghadapi berbagai tantangan ke depan. Nah, 3 hal yang menjadi sasaran utama dari pendidikan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, satu kesatuan yang nantinya terkait dengan kemitigasian tadi. Tentunya dalam pribadi siswa ini kita mencoba untuk membangun dari sisi afektifnya, kognitifnya, juga psikomotoriknya untuk bisa menghadapi kondisi bencana tadi. Nah, baik. Jadi bagaimana guru dapat mengajarkan materi kebencanaan dan perubahan iklim tersebut kepada siswa melalui KD-KD yang relevan. Jadi bukan membuat satu mata pelajaran khusus atau penambah KD, ya, tetapi Bapak Ibu kita integrasikan. Bahkan di tim DKI itu sudah melakukan kolaborasi dengan semua mata pelajaran. Ditambah jadi 10 mapel ditambah 1 BK itu mengadakan kolaborasi untuk
mengintegrasikan tentang mitigasi bencana ini ke dalam satu praktik baik dalam kegiatan belajar siswa. Nah, tentunya nanti ada banyak hal yang nanti akan kita lewat. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan sesuatu cobaan, anggaplah bencana itu sebagai cobaan, tentunya ada hal hikmah juga di dalamnya, bukan Bu Hikmah ya. Jadi hikmah ini artinya kita jangan melewatkan momen penting jika terjadi bencana. Misalnya di suatu tempat ya terjadi bencana, bagaimana kita mengangkat kejadian tersebut untuk mengajak siswa untuk dapat merasakan. Kemudian juga mengajak siswa untuk memikirkan. Berarti ini memikirkan berarti sudah masuk ke kognitifnya. Kalau merasakan ke afektifnya. Ya, kemudian mengajak siswa untuk mendoakan. Kemudian juga mengajak siswa untuk melihat fakta-fakta yang terjadi, misalnya bagaimana kejadiannya, kalau misalnya air bagaimana banjir, misalnya bagaimana debit airnya, kemudian korbannya dan kerugiannya. Ini adalah fakta-fakta yang menjadi anak-anak itu mengarah kepada kemampuan untuk numerasinya juga terasah di sana. Nah, kemudian yang terakhir yang paling utama, tentunya paling berkualitas adalah bagaimana mengajak siswa untuk berbuat. Nah, berbuat yang hal apa? Tentunya sesuai dengan kapasitas siswa dan kondisi di lingkungan kita masing-masing. Ini bolak-balik ininya nih. Maaf, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan kegiatan ini adalah seperti yang kami sudah sampaikan tadi sebelum di awal adalah kegiatan yang merupakan gabungan atau kolaborasi dengan semua MAPEL, dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga dari unsur terkait lingkungan hidup ya, dan ini merupakan satu program yang diberi judul Mahal Sesaat, yaitu kepanjangan dari menahan air laut, selamatkan resapan air tanah. Nah, ini kegiatannya banyak sekali, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Bapak Ibu. Kalau saya sebutkan nanti takutnya ini ya. Nah, kemudian bagaimana anak-anak kita bangun kesadarannya melalui kegiatan-kegiatan. Nah, inspirasi dari kegiatan ini misalnya kita mengajak anak-anak membuat autobiografi peristiwa bencana yang dialami, membuat cerita pendek, cerita bersambung dengan tema kebencanaan dan perubahan iklim, membuat puisi memperingati Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dan lain-lain. Kemudian membuat banner berisi ajakan kampanye penyelamatan bumi dan iklim, membuat poster, spanduk berisi himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi risiko kebakaran atau banjir, kemudian membuat soal berbentuk teks bertemakan kebencanaan dan perubahan iklim. Jadi Bapak Ibu maksudnya tidak semua ini dilaksanakan, tetapi disesuaikan dengan mapel kita tentunya, dan juga tidak menjadi suatu yang menjadi beban bagi siswa. Kemudian kegiatan mahal tadi, mahal sesaat tadi, menahan air laut, selamatkan resapan air tanah, itu sebenarnya sudah dimulai dari bulan Agustus, yaitu dengan menyusun beberapa program kegiatan. Nah, salah satunya kita ini sudah sampai di sini. Harusnya di bulan Agustus ya Bapak Ibu ya, kegiatan ini sudah dilaksanakan. Maaf ini loncat-loncat. Di bulan Agustus ini sebenarnya sosialisasi, tetapi karena keterlambatan, jadi mundur, kita baru September melaksanakan sosialisasi. Nah, yang utama di sini adalah ada beberapa kegiatan, diantaranya yaitu kegiatan sosialisasi lomba melukis, fotografi, poster per wilayah dengan tema pesan dari air.
Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya ini nanti kita akan menyelenggarakan di tingkat wilayah dulu, tapi kita fokus pada lomba poster. Nah, kami harapkan Bapak Ibu bisa mulai mempersiapkan siswa-siswinya untuk bisa mengikuti lomba poster ini. Untuk teknisnya memang belum di-share ya, belum disosialisasikan, tapi kita siap saja bahwa nanti akan ada lomba poster di tingkat wilayah. Nanti dari pemenang-pemenang tingkat wilayah ini akan menjadi utusan atau duta ke tingkat provinsi, sehingga nanti ini menjadi penambah jalur prestasi ya kepada anak-anak didik kita. Karena kan selama ini jalur prestasi kan baru FLS 2N ya, masih terbatas untuk seni budaya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini sudah disetujui dari dinas bahwa nanti akan menjadi salah satu kegiatan jalur prestasi. Jadi mudah-mudahan nanti dari JB2 ada yang menjadi duta dan menang di tingkat provinsi. Nah begitu Bapak Ibu, jadi ini semua kegiatannya berlangsung sampai nanti ada pengadaan teknis ya, pengadaan untuk lomba-lombanya. Kemudian yang paling urgent juga nanti di tahun depan kita akan mengadakan penanaman 1000 pohon. Nah, jadi penanaman 1000 pohon ini dimulai dengan mensurvei tempat, kemudian cek bibit ya, pohon bakau. Bapak Ibu tadi di awal sudah di-share juga video. Nah, itu adalah contoh bahwa kita akan menanam bibit pohon bakau ini di sepanjang pinggir pantai Jakarta. Jadi untuk menahan tentunya tadi ya air laut. Kemudian juga kita mengadakan penanaman pohonnya itu di hari air ya, hari bumi. Aksi Hari Bumi yaitu pada bulan Maret tahun 2022. Ini merupakan sebuah kegiatan puncak dari acara tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya acaranya banyak ya. Bahkan sampai 1000 peserta nanti siswa-siswi, mungkin perwakilan dari sekolah-sekolah Jakarta Barat pun nanti juga akan dilibatkan. Ya, kemudian pelaksanaan lomba-lomba seperti yang tadi sudah disampaikan, ini juga menjadi satu rangkaian dari kegiatan tadi, Hari Air, kemudian Hari Bumi ya, jadi ada beberapa event memang ya. Jadi demikian Bapak Ibu. Dari hal-hal tadi kita bisa mengambil inti ya dari kegiatan mitigasi bencana dalam pembelajaran ini. Tentunya Bapak Ibu akhirnya nanti adalah lomba, tetapi dalam prosesnya ini kita bisa memasukkan, mengintegrasikan ke dalam pelajaran atau ke dalam KD-KD yang ada, misalnya dengan mengambil momen-momen tertentu dari kejadian-kejadian yang terjadi di kondisi kita, misalnya ada bencana yang terjadi, itu bisa menjadi satu bahan ya yang bisa kita angkat untuk menjadi pembahasan, tentunya terkait juga dengan mapel kita. Jadi insya Allah Bapak Ibu peningkatan kemampuan literasi dan numerasi juga bisa kita tanamkan dalam melalui program ini. Insya Allah kita juga terus berupaya untuk ke arah berikutnya tadi, yaitu aksi Hari Bumi dan Hari Air tadi, diakhiri dengan penanaman pohon dan lomba. Itu memang dikhususkan kalau poster itu memang di KD pembelajaran ya. Nanti akan dijelaskan di materi berikutnya bahwa ada
KD yang memang akan khusus memuat tentang mitigasi bencana ini. Tetapi diharapkan di kelas-kelas yang lain, misalnya kelas 7 dan kelas 9 juga bisa mengangkat tema dari mitigasi bencana ini dengan melihat situasi kondisi yang ada. Jadi Bapak Ibu tidak terpaku bahwa hanya KD yang ada posternya saja yang akan menyentuh mitigasi bencana, tapi diharapkan kita semua bersama-sama untuk mengangkat mitigasi bencana ini menjadi salah satu tema yang bisa kita kaitkan dalam pembelajaran, sehingga tadi dampak yang kita harapkan kepada siswa untuk membangun kepekaan siswa, untuk mengajak siswa, mungkin ide-ide itu keluar dari siswa sendiri, misalnya ketika terjadi bencana, apa yang kamu mau lakukan, misalnya tadi berdoa bersama, kemudian apakah mengunjungi tempat tersebut kalau memungkinkan ya, apakah mengumpulkan sukarela misalnya pakaian, buku dan uang ya. Jadi itu diharapkan muncul dari siswa sendiri, rasa empati ke anak-anak. Jadi secara afektif, kemudian kognitif dan psikomotornya bisa terbangun. Mungkin Bapak Ibu itu saja sosialisasi secara umum dari materi pertama ini. Tidak hanya seni budaya, Bapak Ibu, ini juga diintegrasikan dalam pelajaran-pelajaran yang lain. Bahkan dalam satu sekolah, mudah-mudahan bisa bekerjasama ya, berkolaborasi. Jadi satu kegiatan itu dilakukan oleh anak bisa menjadi nilai bagi beberapa mapel. Jadi kegiatan kokurikuler lah ya istilahnya. Jadi bisa menjadi nilai-nilai diambil dari sisi apanya, mungkin bahasa, kemudian dari sisi yang mana seni budaya, kemudian dari sisi yang mana mungkin IPS, IPA dan sebagainya. Jadi anak tidak merasa beban melaksanakan tugas yang terkait dengan mitigasi bencana ini, tetapi mereka terbangun ya kepekaannya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tidak jelas nanti kita tanya jawab di bagian akhir. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yaslinda Jamal yang telah memberikan materi, menyampaikan materi pada acara virtual siang hari ini, yaitu tentang pengertian sosialisasi mitigasi yang merupakan pengertian umum yang mudah-mudahan kita semua menjadi lebih paham tentang apa yang kita bicarakan pada siang hari ini dari awal tadi mengenai mitigasi. Di chat apa sih mitigasi kaitannya dengan seni budaya di sini ya. Jadi mulai dari itu terus yang telah menyampaikan materi ini sehingga Bapak Ibu guru seni budaya Jakarta Barat menjadi lebih paham tentang bagaimana mitigasi nanti dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam adik-adik seni budaya. Terima kasih sekali lagi. Ibu